Dari apa yang saya uraikan tadi, semoga saja anak-anak muda, mas-mas, mbak-mbak nih, ada remaja putri nanti, tolong ya kalau menikah, rohaninya harus ditingkatkan sebelum itu menikah. Kalau bisa nanti puasa, puasa, syukur-syukur boleh 7 hari, wabil khusus seorang perempuan, adik-adik remaja putri, puasa 7 hari. Zaman dulu begitu, setiap orang tua pasti menyuruh putrinya yang mau menikah untuk berpuasa. Itu baik, karena apa? Akan diproses dalam sesuatu yang sangat sakral. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti hari kemarin di rumah ini menjadi saksi, ada energi positif, yang insya Allah datangnya juga dari langit, juga dari segala penjuru di bumi. Karena bagaimanapun yang namanya pernikahan ini, malaikat juga ikut menyaksikan, dan sampean juga menyaksikan. Dan semua yang bersaksi itu, mereka semua mengangkat tangannya untuk berdoa agar dua pasangan yang sudah terjalin ini selanjutnya menjadi keluarga yang mawaddah dan warahmah. Atas ini semoga saja dengan syukuran yang diadakan pada malam hari ini, beliau berdua wabil khususnya mendapat nikmat lebih, mendapat manfaat lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada energi baru yang sekiranya nanti energi itu bisa terus mendukung, memotivasi dua pasangan yang telah sah menikah ini untuk menjadi keluarga yang diberkahi. Semoga saja sholawat dan salam yang selalu kita limpah curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diterima oleh beliau dan kita dikasihi oleh beliau, sehingga nanti yang diharapkan kita menjadi umatnya yang teladan dan mendapatkan syafaatnya besok di akhirat. Hujan bukan berarti hanya air yang turun dari cakrawala jatuh ke bumi, tapi hujan adalah suatu berkah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan manfaatnya memang untuk kita semua, juga kepada hayawaniyah dan lain sebagainya yang berada di bumi ini. Hujan juga bagi orang yang sedang melaksanakan akad nikah itu berkah. Makanya di dalam kebiasaan orang Jawa, ketika menanyakan hari apa yang paling baik untuk hari pernikahan, biasanya dipilih pada bulan-bulan yang ada hujannya. Syukur-syukur di hari pernikahannya itu ada hujannya.
Jadi jangan dianggap hujan ini sesuatu yang kurang berkenan di hati kita. Maka anggaplah hujan di malam ini adalah hujan yang penuh berkah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon izin para sepuh, saya mengawali di acara tausiah ini menyampaikan tentang bagaimana orang zaman dulu ketika ada pernikahan. Dulu para wali memfasilitasi di pernikahan ini agar seyogyanya anak cucunya selalu menjadikan bahwa pernikahan adalah sesuatu yang sangat sakral. Maka dari itu beliau membuat di Astana Gunung Sembung itu bikin yang namanya pintu pengantin. Jadi dulu ada upaya agar orang yang sudah menikah itu berdoa di sana, ya toh, di tempatnya Sunan Gunung Jati, di Gunung Sembung, Bu, ya. Nah, maka di sanalah kedua insan yang sudah mengikat ini dalam pernikahan itu berdoa di sana. Dan tentunya ya doanya doa tentang rumah tangga. Berdoa di sana, semoga punya anak turunan yang solehah, keluarganya selalu dilindungi, ya toh, dari perpecahan yang membuat keduanya dalam penceraian, ya. Dan sebagainya di sana berdoa, berzikir, ya toh. Nah, sampai sekarang juga saya pernah melihat ada muda-mudi yang memang berdoa di sana, dan saya yakin itu mereka sudah menikah. Kalau belum menikah kayaknya bukan mahrumnya, ya, bukan muhrimnya. Jadi dulu itu dianjurkan sesudah menikah, ya, hitung-hitung wisata rohani, Bu, ya, Pak, ya. Jadi nggak apa-apa, nggak salah, nggak ada salahnya kita ziarah. Nah, kenapa sampai gapura pintu pengantin ini diadakan? Tadi awal saya ceritakan, pernikahan adalah sesuatu yang sakral. Kemudian juga zaman dulu itu ada yang namanya kilebe dalem, yakni orang yang ditugaskan untuk mengikat kedua pasangan dalam jenjang pernikahan. Jadi arane kilebe dalem, artinya lebih dari keraton. Nah, zaman dulu itu kedua pasangan diinformasikan. Nggak tahu sekarang diinformasikan tidak. Nah, jadi diberi penjelasan bahwa engkau ini sudah diridhoi Allah untuk menjadi satu. Maka atas itu yakinlah bahwa engkau ini yang mengawinkan adalah Allah, ya toh. Maka ada istilah yang mengawinkan adalah Allah. Itu secara rohani. Nah,
Kemudian karena engkau ini adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan engkau juga berbahan dari Nur Muhammad, maka pernikahanmu ini yang menyaksikan adalah Nur Muhammad. Maka dulu ada istilah yang mengawinkan Allah, yang menyaksikan Nur Muhammad. Kemudian di dalam dirimu itu ada jiwanya, dan jiwa ini harus diikat, dan sekarang akan diikat yang namanya pernikahan. Nah, maka yang namanya pernikahan ini, Bu, ternyata adalah diikatnya tali jiwa. Makanya di situ ada ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Manusia sira iki kudu takwa, sira iki wis didadekaken sing jiwa sing satu, dari jiwa yang setunggal, dari jiwa yang satu, dari satu jiwa. Dan ketika ijab kabul itu, kedua jiwa ini disatukan, diikat. Katanya. Makanya wong zaman bengen ketika pegatan atau ditinggal lakine, nggih, biasanya mutus apa aja? Tali lawe. Pernah durung, Bu? Durung pernah. Oke. Maka zaman bengen mengkonon, Bu. Nggih, mutus tali lawe ya. Sebagai pemerhati diri bahwa dia sudah putus tali jiwanya dengan suami. Oke. Dan kemudian yang dikawinkan itu ternyata adalah anasir dari kedua pasangan itu, dan dari anasir dari kedua pasangan itu nanti terjadilah yang namanya keturunan. Dan anasir ini adalah sesuatu, mohon maaf ini sudah 18 tahun ke atas, 18 tahun plus ya, tapi nggak apa-apa, kita bahas saja demi keilmuan, demi pengetahuan bersama. Jadi yang kawin adalah anasir dari laki-laki dan perempuan. Anasir dari laki-laki itu berada di dalam, punten ya, spermanya, air mani. Di dalam air mani ini ada yang namanya mani, madi, wadi, dan maningkam. 4 unsuriah dari tanah, api, angin, dan air. Nah, di dalam sperma ini nanti ada banyak kehidupan. Oh, jadi kayak uget-uget. Jadi kula sampean bengen ning sedirone sperma bapak cilik pisan nggih. Tidak bisa dilihat oleh mata. Banyak yang bergerak nanti. Nah, nanti dari salah satu yang bergerak itu, atau saya sebut sebagai istilah uget-uget kita ya, masuk ke indung seorang perempuan, atau ibu kita dulu, dari sperma bapak ini akhirnya jadilah kita. Dan yang tidak masuk itu
nanti menjadi cacing kamil. Saudara kita yang berada dari semenjak alam kandungan sampai sekarang ada di perut sampean. Ada di perut sampean. Dan nanti dia ketika sampean meninggal, kita semua meninggal, dia akan mengembalikan anasir-anasir ini. Dari yang berasal tanah akan kembali ke tanah, dari air akan kembali ke air. Dia menguraikan seluruh jasmani kita untuk kembali kepada anasirnya. Dinamakan dalam istilah Cirebon sebagai cacing kamil. Kamil ini sempurna, menyempurnakan kita untuk kembali kepada anasirnya. Begitulah nanti kita ketika jasad kita dikubur, Bu. Nah. Kemudian anasir dari seorang perempuan atau ibu kita itu berada di dalam gua garbanya. Dan nanti sama saja dengan apa yang saya ceritakan dengan yang punya dari laki-laki. Tersimpan semuanya di dalam rahim. Atas dua kuasa ini barulah zuriat, keturunan bisa ada di dalam perut ibu atau istri kita nanti setelah kita menikah. Atas kesempatan ini, mari sederek kita doakan semoga kedua mempelai yang sedang malam ini bersyukur besok dikaruniai anak yang soleh dan solehah. Amin ya robbal alamin. Pernikahan adalah sejarah panjang, sejarah yang paling gawat bagi setiap manusia. Kenapa? Kalau toh Anda ibu-ibu kawin pada umur 20 tahun kita, terus sekarang umurnya 60 tahun, berarti yang 20 tahun melajang ya, berarti yang 40 tahun apa? Berumah tangga. Tentunya 40 tahun itu menjadi sejarah bagi ibu sendiri. Bagaimana ibu kepada suami, menghormati suami, ya. Bagaimana menyayangi suami, mengasuh anak-anaknya. Itu catatan bagi ibu sendiri. Dan pengetahuan tentang bagaimana ibu ini. Ya. Begitu juga dengan para suami. Sama sejarah panjang. Ya. Maka dari itu, dengan pengalaman-pengalaman yang sudah kita rasakan dan alami ini, mangga silahkan jadikanlah pengalaman yang pada akhirnya menjadikan kita semakin membaik di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena yang namanya pernikahan ini adalah sesuatu yang sangat punten disakralkan. Allah sendiri sudah menjelaskan di dalam Al-Quran, sama seperti penciptaan langit bumi yang luar biasa ini. Nah, kita bahas ya. Ada di surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqlakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala adalah menciptakan pasangan-pasanganmu dari jenismu sendiri.
supaya kamu lebih cenderung merasa tentram. Dan di antara keduanya Allah menciptakan ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, kasih dan sayang. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Begitulah tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Inilah ibu-ibu, bapak-bapak, pada malam hari ini kita bersama nanti menyadari bahwa pernikahan ini dalam ayat Quran disamakan dengan penciptaan langit dan bumi. Berarti ketika hari pertama kita menikah, ada kuasa yang luar biasa pada kedua mempelai dan keluarga besar dari keduanya, di mana dari penjuru langit, katakanlah malaikat, katakanlah yang hadir dari hamba-hamba Allah ini, katakanlah leluhur-leluhur kedua mempelai yang datang, dan semuanya menuju satu titik, doa. Kemudian digabungkanlah dari proses setelahnya, sebuah proses kewajiban-kewajiban. Jadi wong zaman kini apa malam Jumat apa aja kan enggak? Sunnah. Pada akhirnya alhamdulillah dari proses-proses yang dilakukan oleh keduanya untuk menciptakan keturunan, sehingga terjadilah yang namanya proses di mana anak-anak kita tuh ada di dalam perut istri kita. Ini suatu kejadian yang luar biasa, yang harus patut kita rasakan, yang harus patut kita syukuri. Kenapa? Karena proses penciptaan anak yang di dalam kandungan ibu itu tidak main-main, luar biasa, ya, luar biasa. Nah, dari itu nanti setelah Ananda, ya, dan Anandi ini, ya, mengandung nanti, saya harap teruslah bersyukur, kita teruslah berdoa, teruslah membina, mendidik anak turunannya. Jangan segan-segan untuk memberikan ilmu agama. Dari pengetahuan yang saya uraikan tadi, ketika seorang lebih dalam memberikan informasi kepada kedua mempelai agar dia meyakini bahwa dia dikawinkan itu atas izin Allah, atas ridho dari Allah, dan kemudian dia meyakini juga karena dia umat Muhammad dan berbahan dari Nur Muhammad, jadi yang menyaksikan adalah Nur Muhammad, ya. Jadi ada saksinya, gitu. Nah, dari apa yang saya uraikan tadi, semoga saja anak-anak muda, mas-mas, mbak-mbak nih, nggih, adik-adik remaja putri nanti, nggih, tolong ya kalau menikah, nggih, rohaninya harus ditingkatkan sebelum itu menikah. Kalau bisa nanti puasa, nggih, puasa, syukur-syukur boleh 7 hari, wabil khusus seorang perempuan, adik-adik remaja putri, puasa 7 hari. Zaman dulu begitu, setiap orang tua pasti menyuruh putrinya yang mau menikah untuk berpuasa. Itu baik, karena apa? Akan diproses dalam sesuatu yang sangat sakral. Sebagai contoh,
Saya ambil dari Nyimas Papung Wati. Beliau adalah istri Sunan Gunung Jati, putri dari Mbah Wu Cirebon, Pangeran Cakrabuana. Beliau ketika menikah dengan Sunan Gunung Jati, Masya Allah Bu, hari-harinya dileburkan bersama suami, ikut berjuang untuk menyebarkan Islam di tanah Cirebon, wabil khususnya, dan di luar Cirebon, sampai kepada Jawa Barat ini bisa diislamkan oleh generasi-generasi selanjutnya. Beliau setiap malam itu melakukan sholat tahajud. Sebelum Masjid Agung Sang Cipta Rasa didirikan, beliau di rumah, dan sesudah Masjid Agung Sang Cipta Rasa didirikan, beliau selalu istiqomah, mudawamah setiap malam di Masjid Sang Cipta Rasa. Beliau selalu berdoa untuk suaminya, karena beliau tahu bahwa suaminya sedang berjuang. Suatu upaya yang luar biasa Bu, dari wali perempuan. Beliau mendoakan agar generasi-generasi selanjutnya, anak cucu di Cirebon, terus bertahan dalam kehidupannya sampai pada akhir kematiannya, untuk selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti doa dari beliau sampai sekarang mengalir kepada kita. Itulah wali-walinya Allah yang selalu berdoa untuk umat sekalian alam. Nah, beliau membantu kegiatan-kegiatan suaminya, walaupun punten waktunya sedikit Bu. Karena bagaimanapun juga beliau Kanjeng Syekh Sunan Gunung Jati ini waktunya banyak dihabiskan dengan urusan-urusan kerajaan, dengan urusan-urusan Islam, Islamisasi di tanah Jawa Babil khususnya. Beliau sadar walaupun jarang waktu untuk beliau, tapi beliau terus bertahan, karena tiada kenikmatan yang paling tertinggi bagi seorang istri yang telah sadar adalah membantu suaminya. Dialah imannya, dialah kunci surganya. Ya. Saya ambil contoh lagi kepada beliau, suaminya Mbah Sunan Gunung Jati. Beliau tahu waktunya jarang untuk keluarganya, tapi beliau dengan kuatnya, dengan yakinnya terus berjuang. Kenapa? Karena di dalam diri beliau sudah ada pendirian yang khusus. Pendirian apa? Suami harus bisa menyelamatkan istrinya, walaupun sang istri jarang bersama beliau. Ini berbeda Pak dengan keyakinan kita. Karena yang namanya waliullah pasti dakwah, pasti syiar dimanapun itu berada, untuk mencapai apa? Ridha Allah. Kalau beliau diridhoi Allah, sudah pasti istrinya akan diridhoi, dan sudah pasti anak-anaknya diridhoi. Begitu saudara. Jadi dengan ini, ayo kita ke depan sudah ada contoh bahwa kita harus bahu-membahu, ya, harus saling mengangkat. Ya. Punten. Niki blok nopo niki? Keragilan. Desa Mari Kangen. Ragil niku napa Bu? Buyut, nami buyut.
Oh nggih. Ari mari kangen berarti artinya apa? Kangennya mari apa kangennya terobati? Hah? Iya. Jadikan suami adalah raja dan jadikan istri adalah ratu. Walaupun orang lain nggak menyebut kita raja dan ratu, tapi jadikan ke depan begitu. Sedikit demi sedikit insya Allah bisa. Nah, makanya ibu-ibu punten lamun bisa yang arane ga wong pernikahan ya yang diikat ku jiwa nggih. Berarti di antara keduanya harus saling menyentuh jiwanya. Mboten. Nggih. Lamun bisa nyebut suamiku Bu aja sekali. Lamun bisa 3 kali, lamun bisa sampai 5 kali, syukur-syukur 7 kali. Bari jiwanya tersentuh. Mboten lho. Oh. Lamun bisa sampean sedurunge ngupai dahar, sedurunge ngupai kopi, mangga disebut 3 kali beli apa-apa. Loh, priben jakang nyebutnya ya, apa jare sampean biasa pripun? Kita misalnya contoh, wahai suamiku, nggih, mari rada anu ka, Bu? Nggih, rada senyum-senyum pripun kan nggih? Rada genit gak beli apa-apa, laki dewek aja. Dudu ning laki uang ya. Wahai suamiku, nggih. Separuh dari jiwaku, ayang bebku. Beli apa-apa. 3 kali. Bokat luwih dawa 7 kali. Nggih. Bokat sampean dua sebutan-sebutan khusus ya terus disebuti kabeh terus. Bagian setengah jam enggak? Ya mengkel dikit kang lah. Masa mengkel lah. Karena apa? Jiwanya tersentuh. Dau dipai kopi. Kira-kira kopinya enak beli Pak? Hah? Enak ya? Karena apa? Jiwanya sudah dimulai untuk menikmati apa? Litaskunu ilaiha, cenderung merasa tentrem bersamanya. Ngaten nggih. Nah, pasti kopinya enak. Tapi sok lamun sampean nyebute nggih, kang beli-beli. Punten. Ibu-ibu biasanya kang paling blesa bisa nyebut laki ki apa kira-kira? Hah? Beduk. Budek. Oh. Jadi bahkan kedek iki dek kopi degonan. Ya iya. Toli laki sampean mengkal beli, Bu? Mengkal apa biasa-biasa baik yang belum budek ge lu wis ewonane ada di biasa ya. Jadi wong kene bakal belum laki sebelah-sebelahnya apa dia budak bagian laki masih nom gak ya angger di budak budegaken ya wis informasi. Sebagus-bagusnya sampean belum yang laki ini apa, Bu? Ayang beb. Kini meluknya ning pawon ta, ning kamar ta. Ta ning pasar ta. Biasa ning pasar gitu. Kalau njaluk emas biasa. Bari gini pai. Iya.
Jadi sebagus-bagusnya meluk laki ayang beb. Umur sewidak masih mengkonon bu, ayang beb. Iya ya dia mandiin ya. Oke. Milenial nyebutnya ayang beb ya. Bapak-bapak tengriki biasa apa pakai meluk wong wadon seblesak-blesak itu? Ayam. Belum ning rabi ayam. Sebagus-bagusnya belum ning rabi apa? Wong kene. Pengaok. Sebagus-bagusnya di pengaok. Seblesak-blesak kayak ayam. Pokoknya panggilan ini harus menjadi dasar utama agar jiwa itu tersentuh. Lah kalau kita memanggilnya kurang baik, jiwanya menolak. Kita pada akhirnya tidak ada ketentraman. Bener belum? Laras mboten. Nah, maka dari itu didasari mangga. Pertama dengan bagaimana cara memanggil beliau apa yang raja sampean, ratu sampean aja. Oke. Segala permasalahan yang ada di rumah tangga sebenarnya itu adalah hakikatnya mawaddah warahmah, rasa kasih sayang. Walaupun rabine sampean cemberut betelung dina beli mari-mari, iku saking sayangnya tuh pak aja dianggap memang sifatnya menggono engkau dikit pasti anak sabab musa babe kena ngapa wong wadon cemberut. Coba diteliti bakal ketangguhan berarti kita mengkonon iya salah ya wis coba dilebur supaya cemberutnya hilang tuh mengkonon. Lamun bisa wong lanang kudu syukuran lamun gue rapi nyebut Kang Agus ki anak-anak baik gitu. Alhamdulillah ya mau nggak Kang sewoti baik gitu biasanya jebak disewoti nang rabi beku akaknya ke wong lanang geus mati gitu. Ya Bu ya. Nah, zaman kieu jadi fakta di desa-desa memang jejodohan wis mulai akeh kang diului keneng wong lanang. Sing apa aja? Mendahului untuk meninggal. Loh, ngaten. Terus wong wadon ya. Loh. Anak kang matang bulu dina peluan maning rabi. Sering anak, makatan kejadian tang riki.